Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pemuda sederhana bernama Dika. Dia adalah tipe orang yang tidak banyak bicara, tampil apa adanya, dan selalu berpakaian seadanya. Karena penampilannya yang biasa saja, banyak orang mengira dia adalah tidak memiliki pekerjaan tetap, termasuk seorang gadis cantik bernama Rani. Rani adalah gadis yang sangat memperhatikan penampilan dan status sosial. Dia dikenal sebagai sosok yang angkuh dan selalu menganggap rendah orang-orang yang tidak sekaya dirinya. Satu hari, Dika memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya pada Rani. Dengan hati yang tulus, dia mengatakan bahwa dia telah menyukai Rani sejak lama. Namun, Rani menolak mentah-mentah. Dengan nada sinis, dia berkata, "Kamu pikir aku mau dengan pengangguran seperti kamu? Lihat dirimu, penampilanmu saja tidak terurus, apalagi masa depanmu." Dika hanya tersenyum dan tidak berusaha membela diri. Dia tahu Rani hanya melihat dirinya dari luar tanpa benar-benar mengenal siapa dia. Tanpa banyak bicara, Dika pun pergi meninggalkan Rani. Beberapa hari kemudian, ada sebuah acara di kafe mewah di pusat kota. Banyak anak muda yang berkumpul, termasuk Rani. Semua terkejut ketika sebuah mobil sport mewah berhenti di depan kafe, dan seorang pria turun dari mobil tersebut. Rani yang penasaran mendekat untuk melihat siapa pemilik mobil itu. Namun, betapa kagetnya ia ketika melihat bahwa pria itu adalah Dika. Bagaimana mungkin? Bukankah dia pengangguran? Pikir Rani dalam hati. Saat Dika masuk ke dalam kafe, dia disambut hangat oleh beberapa orang. Ternyata Dika adalah seorang YouTuber terkenal dengan jutaan pengikut. Dia menghasilkan banyak uang dari kontennya yang inspiratif dan edukatif. Semua orang di dalam kafe terkejut melihat kenyataan tersebut, terutama Rani yang merasa sangat malu atas perlakuannya kepada Dika. Rani mencoba mendekati Dika, berusaha untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahannya. Namun, Dika hanya tersenyum sopan dan berkata, "Aku sudah terbiasa dianggap sebelah mata, tidak apa-apa. Aku harap kamu bisa belajar untuk tidak menilai orang hanya dari penampilan." Kata-kata Dika terasa sangat menusuk hati Rani. Dia menyadari bahwa kesombongannya telah membuatnya kehilangan kesempatan untuk mengenal sosok yang luar biasa. Namun semuanya sudah terlambat. Dika kini telah melangkah maju, sementara Rani hanya bisa menyesali keputusannya. Setelah kejadian di kafe, nama Dika semakin dikenal di kotanya. Bukan hanya karena mobil sport mewahnya, tapi juga karena banyak orang mulai mengikuti konten-konten YouTube miliknya. Dika membuat video tentang kehidupan sederhana
perjuangan, dan tips untuk sukses di dunia digital yang ternyata sangat menginspirasi banyak orang. Di sisi lain, Rani merasa sangat terpuruk. Setiap kali melihat video Dika, dia teringat akan kesalahan besar yang telah ia buat. Seiring berjalannya waktu, Rani mencoba memperbaiki dirinya. Dia mulai belajar untuk lebih rendah hati dan berhenti menilai orang dari tampilan luarnya saja. Namun, rasa penyesalan itu terus menghantui pikirannya. Suatu hari, Dika mengadakan meet and greet di alun-alun kota. Acara itu sangat ramai. Banyak penggemar yang hadir untuk bertemu dengan sosok yang mereka kagumi. Rani yang masih merasa menyesal atas sikapnya dulu, memutuskan untuk datang juga. Meski hatinya diliputi keraguan, dia merasa harus mengungkapkan permintaan maaf yang sesungguhnya. Ketika Rani tiba, dia melihat Dika sedang dikerumuni oleh penggemar. Senyumnya yang ramah dan sikap rendah hatinya semakin membuatnya tampak bersinar. Setelah menunggu beberapa waktu, Rani akhirnya mendapatkan kesempatan untuk berbicara dengan Dika. "Dika, bolehkah aku berbicara sebentar?" tanya Rani dengan suara yang sedikit bergetar. Dika menoleh dan mengenalinya. "Oh, Rani, tentu saja, ada apa?" jawabnya dengan nada tenang. Rani menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara. "Aku ingin meminta maaf atas apa yang aku katakan dulu. Aku sadar aku salah besar, telah menilaimu hanya dari penampilanmu. Sekarang aku tahu kamu lebih dari sekedar apa yang terlihat. Kamu orang yang luar biasa, dan aku sungguh menyesal." Dika tersenyum lembut. "Tidak perlu minta maaf, Rani. Semua orang bisa salah. Yang penting adalah kamu sudah menyadarinya dan berubah. Itu yang terpenting." Kata-kata Dika membuat hati Rani sedikit lega. Namun, ada sesuatu yang masih mengganjal dalam pikirannya. "Tapi, apa kita masih bisa berteman? Aku ingin memperbaiki kesalahan yang dulu." Dika menatap Rani sejenak sebelum menjawab. "Tentu, kita bisa berteman. Aku tidak pernah menyimpan dendam, tapi aku juga ingin jujur. Hidupku sekarang sudah berbeda. Aku sibuk dengan berbagai proyek dan konten yang ingin aku buat. Mungkin hubungan kita tidak akan sama seperti dulu." Rani mengangguk mengerti. Dia tahu bahwa Dika kini adalah sosok yang telah melangkah jauh ke depan. Sementara dia baru saja memulai perjalanannya untuk memperbaiki diri. Meski hatinya sedikit terluka, Rani merasa lega telah mendapat kesempatan untuk meminta maaf. Setelah pertemuan itu, Rani memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri. Dia mulai mengejar impian dan passion yang selama ini ia abaikan. Sedangkan Dika semakin sukses dalam karirnya sebagai YouTuber dan pembicara motivasi. Keduanya menjalani hidup masing-masing, namun dari kejauhan Rani selalu mengagumi Dika.
bukan hanya karena kesuksesannya, tapi karena ketulusannya dan kerendahan hati yang tetap terjaga, meskipun kini dia sudah berada di puncak. Sementara jika dia hanya terus melangkah maju dengan keyakinan bahwa orang tidak dinilai dari apa yang terlihat, melainkan dari hati dan perjuangan yang mereka lakukan. Pada akhirnya, meski cinta Dika pernah ditolak, dia tetap meraih kebahagiaan. Bukan karena balas dendam atau pembuktian, tapi karena dia tahu bahwa hidup yang penuh makna adalah hidup yang dikerjakan dengan ketulusan tanpa memedulikan penilaian orang lain. Beberapa tahun pun berlalu sejak pertemuan Rani dan Dika di acara meet and greet tersebut. Keduanya menjalani jalan hidup masing-masing dengan penuh kesibukan dan perubahan. Dika semakin dikenal di seluruh negeri sebagai YouTuber sukses yang menginspirasi banyak orang. Videonya bukan hanya berisi konten inspiratif, tetapi juga tentang berbagi pengalaman hidup dan filantropi, membantu orang-orang yang membutuhkan. Sementara itu, Rani juga berubah. Setelah menyadari kesalahan masa lalunya, dia mulai fokus membangun karir dan kepribadiannya. Rani memutuskan untuk meninggalkan lingkaran sosial lamanya yang penuh kepalsuan dan mencari jati diri yang sesungguhnya. Dia mulai belajar tentang bisnis fashion dan memulai usaha kecil-kecilan dengan menjual pakaian sederhana namun berkualitas. Usahanya perlahan-lahan berkembang dan namanya mulai dikenal di komunitas fashion lokal. Suatu hari, Dika mendapat undangan untuk menghadiri acara amal yang diadakan oleh salah satu hotel paling bergengsi di kota. Acara itu diselenggarakan oleh sebuah yayasan yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan, dan Dika diminta menjadi pembicara utama. Dengan jadwal yang padat, Dika tetap menyempatkan diri untuk hadir karena topik yang dibahas sangat penting bagi dirinya. Di acara tersebut, Dika tiba dengan gaya sederhana seperti biasanya, meskipun kesuksesannya semakin besar. Setelah menyampaikan pidatonya yang penuh semangat dan inspiratif, banyak orang yang mendekatinya untuk mengucapkan terima kasih dan meminta foto bersama. Dika melayani semuanya dengan ramah. Namun tiba-tiba matanya menangkap sosok yang sangat dikenalnya, Rani. Kini Rani tampak berbeda. Wajahnya memancarkan kepercayaan diri. Namun tidak lagi ada kesombongan yang dulu sering terlihat. Pakaian yang ia kenakan pun sederhana namun anggun. Dia mendekati Dika dengan senyum lembut di wajahnya. "Dika, aku tidak menyangka kita bertemu lagi di sini," kata Rani dengan suara tenang. Dika tersenyum. "Aku juga tidak menyangka, Rani. Apa kabar? Aku dengar bisnismu berkembang pesat. Selamat ya." Rani tersenyum malu-malu. "Terima kasih, Dika. Aku banyak belajar dari kesalahan masa lalu. Aku mencoba membangun sesuatu dari nol. Dan ternyata memang harus sabar. Sekarang aku baru benar-benar mengerti apa artinya kerja keras." Dika mengangguk penuh pengertian. Mereka berdua berbincang sebentar, mengingat masa lalu, namun tidak lagi ada rasa canggung atau penyesalan yang membebani. Kedewasaan dan pengalaman hidup telah membawa mereka ke tempat yang lebih baik. Tiba-tiba, penyelenggara acara mengumumkan bahwa ada sesi penghargaan khusus bagi
mereka yang memberikan kontribusi besar dalam pemberdayaan masyarakat. Dika kembali dipanggil ke panggung untuk menerima penghargaan itu atas kontribusinya dalam memotivasi dan menginspirasi banyak orang melalui konten-konten edukatifnya di YouTube. Namun, kejutan terjadi ketika nama Rani juga dipanggil. Dia menerima penghargaan sebagai pengusaha muda yang berhasil memberdayakan perempuan melalui bisnis fashionnya, di mana dia membuka lapangan kerja bagi banyak perempuan dari kalangan bawah. Dika dan Rani sama-sama terkejut, tetapi juga bangga melihat satu sama lain. Mereka berdiri berdampingan di atas panggung, mendapatkan penghargaan yang mereka raih dari usaha dan kerja keras masing-masing. Tepuk tangan bergemuruh di seluruh ruangan, dan keduanya saling bertukar senyum penuh rasa hormat. Setelah acara berakhir, Rani mendekati Dika sekali lagi. Dika, aku ingin mengatakan satu hal lagi. Aku berterima kasih karena kamu pernah hadir dalam hidupku. Walaupun saat itu aku tidak bisa melihat kebaikanmu, tanpa pertemuan kita dulu, mungkin aku tidak akan pernah belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Dika menatap Rani dengan lembut. Kamu tidak perlu berterima kasih, Rani. Setiap orang punya perjalanan hidupnya sendiri. Yang penting, kita bisa belajar dari setiap kesalahan dan terus maju. Rani mengangguk, merasa hatinya penuh dengan kedamaian. Meskipun rasa cinta yang dulu pernah ada antara mereka tak lagi relevan, mereka kini saling menghormati sebagai teman dan sesama pejuang dalam hidup. Akhirnya, keduanya meninggalkan acara tersebut dengan hati lebih ringan. Dika melanjutkan perjalanannya sebagai inspirator, sementara Rani meneruskan usahanya dengan tekad yang semakin kuat. Meskipun jalan hidup mereka berbeda, pertemuan-pertemuan itu selalu mengingatkan mereka akan satu hal yang penting. Kesuksesan sejati bukan tentang kekayaan atau status, tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan ketulusan hati dan menghargai setiap langkah kecil dalam perjalanan itu. Sekian dan terima kasih.